hampir 400 jutaan. Saat lu kalau misalkan jadi gua mungkin bisa gila. Istilahnya hari Senin gua nggak beli mesin, ini tambahan mesin gua kan. Hari Selasanya gua pasang listrik 16.000 watt. Hari Kamisnya itu impor barang datang 400 jutaan belum gua bayar. Nah, belum bayar 400 juta? Hari Kamisnya itu toko gua ditutup. Ai. Gaji, ya kalau gaji sih relatif ya istilahnya. Oh, nggak sama ya? Nggak sama, semua juga dari yang 15 orang itu nggak sama. Ada yang misalkan di bawah UMR, ada yang UMR, istilahnya nggak sama relatif. Tapi ketika saat itu memang toko ditutup, kita nggak punya penghasilan apapun, istilahnya yang 15 orang tuh gua bilang, lu kalau misalkan mau bertahan di sini, sok monggo, gue bilang kayak gitu. Gue masih mampu lu ngegaji mungkin sampai 1-6 bulan ke depan, gue bilang kayak gitu. Sambil lihat prospek lah gitu ya. Iya kan. Terus kalau misalkan mau resign monggo, gue kasih lu gaji, gue kasih bonus terakhir lu, istilahnya kayak gitu. Uang apa ya? Kalau putus kontrak itu kayak uang pensiun. Pesangon. Wih, pensiun. Thank you. Lu udah selalu support emang. Iya, kayak uang pesangon kayak gitu. Gua sok monggo karena memang gua nggak bisa ngejanjiin apapun karena kan posisinya di situ gua lagi impor barang tuh jauh. Hampir 400 jutaan saat lu kalau misalkan jadi gua mungkin bisa gila. Istilahnya hari Senin gua nggak beli mesin, ini tambahan mesin gua kan. Hari Selasanya gua pasang listrik 16.000 watt. Hari Kamisnya itu impor barang datang 400 jutaan belum gua bayar. Nah, belum bayar 400 juta? Hari Kamisnya itu toko gua ditutup. Ais gimana? Gua tidur dulu deh. Ya gitu kan. Ya, bangunin gua ntar kalau udahan. 400 juta itu lu maksudnya belum kebayar? Belum dibayar karena memang gue punya partner impornya. Ya udah gue percaya ke gue. Udahlah gue stokin aja lu barang, tapi barang diterima. Tapi dia lu bayar ya. dalam berapa hari ini lu harus sebulan. Oh, dia kasih target sebulan. Kasih target sebulanan istilahnya. Kan di situ enak. Tapi lu ambil. Gue ambil, memang udah 3 kali impor. Karena enggak, maksud gue kan 400 juta nyampe nih barang nih. Terus kan kawan lu percaya sama lu kan, kayak misalkan udah deh lah, terserah lu dah. Yang penting gue percaya lu bakal bayar misalkan itu sebulan. Nah, ketika lu ambil, lu bakal percaya dalam 400 juta itu kebayar apa gimana? Iya, makanya gue bilang ke anak-anak, gue bilang gue bisa nih ngegaji lu selama misalnya mungkin sebulan, 6 bulan, istilahnya yang 15 orang itu ya. Itu alat dong ya 400 ya? Bahan baku sih, lebih ke bahan baku. Buat jualan lu gitu? Bisa kayak gitu kan, karena kan kondisinya gue lagi impor barang nih, gue bilang kayak gitu. Kalau mau bertahan di sini, ayo kita bertahan aja, gue bilang kayak, karena gue punya produk kan, gue bilang kayak gitu. Kalau misalkan lu mau keluar ya sok monggo aja keluar, gue bilang kayak gitu. Dan akhirnya terkikis lah satu orang nggak apa-apa, gue bilang kayak gitu. Sampai akhirnya gue sebenarnya pas saat itu setelah ngomong kayak gitu 1 minggu gue nggak keluar kamar jauh, karena mikir wah gila aja, stres aja gue nggak keluar kamar. Dan pada akhirnya yang 6 orang ini ngetok pintu kamar gua, dia bilang, Pak Rizky kita mau briefing, dia bilang kayak gitu kan. Mau briefing? Enggak, gue kan nggak ngejadwalin briefing, gue bilang kayak gitu kan. Gue nggak apa-apa, kita memang mau briefing. Wah, gue pikir gue yang 6 orang ini pun mau cabut semua. Pikiran lu saat itu. Berarti gue kosong semua nih. Tapi kita briefing di ruangan meeting. Pertama yang mereka ucapin gini, Pak, ayo bangkit yuk bareng-bareng, dia bilang kayak gitu. Bangkit yuk bareng-bareng. Kata karyawan lu? Yang kayak 6 orang ini. Anjing, berarti udah kena hati banget ya gawenya. Sampai ada beberapa orang yang nangis sih, cowok lu semuanya saat itu. Ayo Pak, kita bangkit yuk bareng-bareng. Kita kan udah ngelewatin naik turun, istilahnya gaji kita. Udah pahit-panisnya dia udah ngalamin lah ya. Kayak gitu kan. Yuk kita bangkit bareng-bareng. Gua nggak bisa jawab di situ. Gua terharu dong, ya hati gua nangis lah di situ. Kan ternyata pikiran lu saat itu, oh ternyata mereka di luar pemikiran gua ya istilahnya. Dan poin kedua, Bapak udah nggak usah mikirin gaji kita, dia bilang gitu. Di sini kita makan cukup.
Oh, kata mereka itu. Mereka bilang kayak, padahal gue janjiin kan selama 6 Iyalah, bulan mah gue bisa lah gaji lu, gue bilang kayak gitu kan. Yang 15 orang itu, dia bilang, Bapak nggak usah mikirin gaji kita, udah, pokoknya kita makan. Apa yang Bapak makan, selalu kita makan. Gue selalu kayak gitu kan, gue makan daging, pokoknya dia makan daging. Istilah karyawan gue pasti seperti itu. Apapun yang Bapak makan kan selama ini kita makan, dia bilang. Udah cukup di situ doang. Dia bilang kayak gitu, soal gaji dan segala macam kita lihat dulu aja prospek ke depan. Dia bilang kayak gitu, anjir. Gue bilang, oh sampai seperti ini ya. Gue ditenangin sama bini gue nggak bisa tenang. Gue ditenangin sama bokap gue waktu itu, gue nggak bisa tenang istilahnya kayak gitu. Tapi ketika gue ditenangin sama 6 orang itu karyawan gue, anjir, oke lah, fight lagi gue, berjuang lagi. Semangat lagi lu akhirnya tuh. Akhirnya ya memang gue mikir, oh ada yang berharap di sini gitu loh. Nggak cuma gua doang di perusahaan itu yang berharap. Yang kayak gitu. Oke lah, kita bangkit lagi lah. Disitulah nama Musa datang. Pencetus lah. Gua bilang kita mau bisnis baru lagi nih. Istilahnya kita bukan bisnis baru, mulai lagi dengan baru. Tapi gue pengen nambahin produk lah gitu ya. Nama baru nih apa ya kira-kira. Mereka nyodorin nih nama A, B, C, D, C, segala macam. Akhirnya ya terlintas aja. Waktu itu ada kucing. Gue bilang kucing tuh kesayangan Nabi loh. Nama kucing Nabi apa ya? Oh, akhirnya lu cari tahu lah. Kayak gitu. Istilahnya kalau nggak salah namanya Musa. Ya udahlah, disitulah kita bentuk nama Musa. Harapannya itu disayang sama Nabi, apapun itu kendalanya kita. Ajib. Kayak gitu. Mantap. Gua suka ada yang kayak gini nih. Gua suka nih Jip. Kayak gini pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. Oh enggak ya? Salah ya? Enggak bener. Oh berarti segitulah awal Musa terbentuk dengan sisa karyawan yang lu punya. Lu mau ngapain Ji? Berdiri Ji? Tahu, gue nangis dong anjing. Taruh menangis tuh ngapain? Oh berarti Musa itu terbentuk, tahu ganggu banget nih gue ngomong segala naik. Musa itu terbentuk dengan sisa karyawan yang lu punya, 6 orang. Sekarang punya berapa karyawan? Sekarang ada berapa Ji? 40. Ada 40. Asli Ji 40? Ya baru dikit. Dari 6 ke 40? Itu berapa lama? Gue nanya siapa dulu kan? Gue ya, Carlo nih. Gue sebenarnya ngomong sama tembok. Ini temboknya kok bisa ngomong nih? Oh kagak. Gak maksud gue dari 6 orang ke 40 tuh berapa lama deh? Sebenarnya kita mencoba berjuang dulu tuh dari 2020 tuh 6 orang istilahnya. Pertengahan 2020 kita nambah. Akhirnya 2021 lah kita udah berjumlah. Sebenarnya itu naik turun sih, bahkan sempat lebih ke 46. Ya kalau jualan mah maksudnya gitu. Masih wajar lah naik turun. Enggak, maksud gua karyawannya. Oh, karyawan, sorry gua so tahu. Okay. Karyawannya naik turun. Dan alhamdulillahnya ketika gua bilang 6 bulan ya kita istilahnya kita ngebangun lagi. Ternyata nggak nyampe 6 bulan, 3 bulan bisnis kita bangkit. Oh, lu target padahal 6 bulan. Saat itu tuh Februari, gua masih ingat Februarinya istilahnya. Itu order meledak tuh, Dek. Di setelah Lebaran, Februari kan kalau nggak salah 2020 itu Lebaran Mei kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Februari, Maret, April, ya, Mei. Tas di Mei-nya ini gue meledak lagi. Pemesanannya lu meledak, keteter lu. Itu omset lu pada bulan Mei berapa emang kalau gue boleh tahu? Segitulah pokoknya. 100, 200? Udah mulai nginjek di 2 digit lah sebulan. 2 digit. Itu habis Lebaran. Ngerokok lagi ya. Sok, mangga. Mangga Pak, bebas kok di sini bebas. Nih lu mau mandi, mangga Ji. Monggo. Yang lain juga itu penonton pulang aja nggak apa-apa. Ya, suruh pulang semuanya suruh pulang. Ini punya Jawa pokoknya pulang. Oh, berarti lu meledak tuh di situ tuh. Akhirnya lu nambah karyawan. Di Musa itu. Oke, ini. Gua pengen tahu nih deh. Ini lebih ke religi sih ya. Ya. Gua kan maksud gua sempat ngorek dulu nih, gue main ke tempat kerja lu kan. Kata gue itu, sumpah gue terharu ketika azan. Terharu ya, apa terpecut? Enggak bener, terharunya begini Bray ya. Gue juga kerja ya, maksudnya gue juga kerja di perusahaan orang gitu kan segala macem. Tapi ketika itu azan berkumandang Bray, kalau di tempat gawe gue kan nggak semuanya, maaf ya maksudnya bukan nyepelein. Cuma kan ini balik lagi ke pribadiannya masing-masing kan. Cuma yang gue perhatiin dari luang lingkup kerja tempat lu nih, kayaknya karyawan-karyawannya tuh bener azan, tret. Gua pertama lu kepikiran ya, ada yang keluar 1-2 orang, set masuk lagi keluar lagi beda-beda orang kan. Gua cuma nelaah kata gua nih orang kemana nih gitu kan. Kok balik yang pertama kagak ngambil barang, gua pikir ngambil barang kan.
bocah balik gak ngambil barang nih kata gue. Si Fahmi cabut. Set balik gak ngambil apa-apa. Bocah si Aji yang gue kenal gitu kan. Gak ngambil apa. Akhirnya ada cewek yang buat gue mikir nih. Set cabut nih orang dua. Pak nyapa gue kan. Oh iya mbak mari kata gue. Masih stay cool dong gue cewek kan yang lihat. Pas balik bau kena. Oh kata gue sholat. Tersentuh dong gue. Diem gue langsung malu teh Pak Kikuk. Karena gue kotor Ji, gue kotor saat itu. Jadi nggak sholat, nggak apa-apa kalau kotor nggak sholat. Sholat. Saya Islam Pak, sholat. Nah, maksudnya gue benar-benar tersentuh kan. Akhirnya gue colok ada satu orang tuh kan. Colok? Nggak maksud gue Nggak. Maksud gue coba tarik satu orang gitu, gue pengen tahu kan. Bro, sini bro, kata gue. Rokok, iya Pak, ntar lagi kerja, kata dia. Enggak, gue pengen nanya, kata gue. Emang di sini kok lu istilahnya bener-bener apa ya, menjiwai banget sih. Iya Pak, saya nyaman kata dia di sini. Ya maksudnya emang lu gajinya gede. Gua coba bercanda kan, ambil bercanda lah. Enggak sih Pak, cuma belum ada aja nih yang perusahaan ngebentuk kayak gini. Gua bertanya-tanya dong, maksudnya gimana bro kata gua. Iya Pak Rizky itu paling nggak mau karyawannya ninggalin sholat sama ngaji. Wah kata gua, langsung ada sound-sound kayak lillahi itu kayak nanti diputerin ya. Kayak gue langsung aja gue ngerasa berdosa banget. Enggak tapi sumpah puterin lagu aja. Maksud gue iya tapi bener pas kata gue sempet anjing serius kata gue. Maksud gue ya gue kenal lu kan Banyol ya kan, maksud gue oke lah kalau sholat segala macam kan memang kewajiban kita sebagai muslim gitu kan. Tapi pas gue tanya iya Pak ini Pak Rizky tuh kayak bukan kayak Pak Rizky tuh nggak mau karyawannya tuh ninggalin sholat sama ngaji Pak, di sini tuh sudah menjadi kewajiban kita. Wah mantap, berat gitu rasanya. Kenapa lo mau tepuk tangan gak jadi anjing? Tepuk tangan lah. Terus kata gue, oh iya yaudah mas, lanjutin mas. Iya Pak, kata dia. Yaudah Pak, saya kerja dulu ya. Akhirnya udah gue ngobrol panjang lebar, intinya ke situ sih. Makanya gue mau nanya nih sama lu deh. Maksud gue kan kebanyakan bos-bos besar gitu ya. Walaupun dia tahu Islam, non-Islam segala macam kan cuma kayak, yuk sholat yuk, gitu doang kan. Yang ngingetin. Cuma gimana caranya lu mempertegas itu kayak ini menjadi kewajiban kita semua karyawan yang kerja sama lu gitu. Yang gue tadi bilang kalau di tempat gue kan cuma kayak bos gue keluar, gue lagi gawe, yuk jauh sholat maghrib, ya Pak, gitu kan ya kadang ya. Maaf ya, maksudnya mungkin kita juga ngalor gitu kan. Nah itu gimana lu cara? Pada dasarnya gini, dulu gue pernah bangkrut kan, istilahnya gue dulu pun gue pernah nakal dan segala macam. Akhirnya pas 2020 itu kita turun itu, toko ditutup dan segala macam, yang gue permasalahin, lu sih sholatnya tinggalin dulu. Mempermasalahkan dari diri lu gitu bercermin kan. gitu lah ya. Gitu. Lu sih sholat lu asar jam 5, istilahnya maghrib jam setengah 7, misalkan kayak gitu kan. Gue nggak mau terulang lagi kayak gitu istilahnya. Dan karyawan gue pun gue istilahnya briefing apa kita ya, nih kita kayaknya nih salahnya istilahnya. Memperbaiki diri gitu ya. Awalnya memang di gue bilang kayak gitu, gue pun nggak tepat waktu dan segala macam. Mereka pun oh iya Pak kayaknya harus diperbaikin kayak gitu. Dan memang seiring yang berjalannya waktu ya udah kita coba deh perbaikin, walaupun gue sendiri pun belum baik-baik amat lah istilahnya, masih ada negatifnya, kita perbaikin. Disitulah ya memang ya gue percaya naiknya perusahaan gue, turunnya perusahaan gue ya berkat Tuhan, bukan karena kerja keras gue, bukan karena kerja keras si admin, pinternya si admin dan segala macam. Pure memang Allah mau ngasih rezeki lebih ke kita, ya udah istilahnya kayak gitu aja. Makanya ya satu momen ya memang ya kita bersyukur aja sih. Di luar itu kewajiban ya, gue bilang kayak gitu. Betul. Di luar itu kewajiban ya memang lu harus sholat. Gue nggak mau lu ninggalin sholat istilahnya kayak gitu. Pokoknya wajib, mau gimana pun itu, mau secapek apapun itu, mau sebanyak apapun itu pekerjaan lu, tank azan gue minta ya udah, walaupun nggak barengan nih misalkan kayak gitu kan, karena ada target dan segala macam misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan bisa gue bilang tinggalin semuanya walaupun sesibuk apapun itu istilahnya, kecuali ada orang nunggu ya kayak kurir lagi nunggu nih packingan dan segala macam, oke gantian gue bilang kayak gitu. Ya minimal ya nggak boleh lebih daripada sejam lah, setengah jam nggak boleh, udah langsung aja sholat gue bilang gitu. Kayak gitu sih intinya gitu aja ya. Itu kan memang kewajiban kita betul. Tapi gue sebagai di sini CEO-nya, ownernya istilahnya punya kewajiban lebih buat ngingetin, nggak cuma ngingetin, ya ngejewer aja. Bahkan kan ketika misalkan apalagi sekarang kita ada pengajian tiap malam Jumat ya, fikih, tauhid, rutin itu istilahnya pengajiannya memang ngaji, tajwid segala macam di kantor gua. Nah,
Yang selalu dibilang sama guru ngaji gua, apapun itu kan, kalau kayak misalkan kita sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab kepada istri, anak, apapun itu pasti kita ditanya. Dan guru ngaji gua berpesan, ya jangan sampai lu di akhirat nanti dipertanggungjawabkan lah itu. Ya kan kayak misalkan karyawan gua nih, karyawan gua misalkan amit-amit masuk neraka, karyawan gua bisa nuntut, ini ya Allah, si bos ini nggak pernah nyuruh gua sholat. Amit-amit. Ya Allah, si bos ini nyuruh gua kerja doang, istilahnya. Ini buat info aja ya, istilahnya koreksi aja kalau nggak salah. Karena memang segala sesuatunya bakal dipertanggungjawabkan. Betul Pak, setuju. Istilahnya kayak gitu. Setuju Pak. Bisa, anak buah lu bisa nuntut lu nanti di akhirat. Si bos lu kalau pas asar itu nyuruhnya packing terus sampai maghrib, bisa sampai nggak pernah ngajak gua sholat dan segala macam. Itu bakalan ada momennya terjadi di situ. Makanya kemarin tuh sempet tuh minggu-minggu kemarin, ada karyawan gua nggak ngaji itu 12 orang. Gua marah-marahin di situ. Oh, ada sempet. Sempet sih karena itu mungkin capek atau apa ya, misalkan kayak gitu. Dia pulang. Dia pulang. Ngaji kalian. Ketiduran katanya. Dia minta maaf ke gua, "Pak Rizky, mohon maaf ketiduran." Oh, gua bilang ketiduran kok berjamaah 12 orang. Kayak enggak, maksudnya kayak yang udah direncanain gitu. Kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Alasannya marah. Gua marah istilahnya. Kalau misalkan nggak bisa, gua bilang, kalau keberatan. Berarti sorry deh. Berarti itu termasuk satu peraturan ya di perusahaan lu gitu ya. Oh. Wajib sholat, wajib ngaji. Oke. Kalau lu nggak suka sama gua diatur tentang seperti ibadah itu. Lu istilahnya, ya udah sok monggo aja keluar. Sesimpel itu. Sepenting apa lu jabatan lu di sini, ketika lu nggak suka dengan aturan agamanya yang ada di sini, lu nggak mau gua suruh-suruh sholat, lu nggak mau gua suruh-suruh ngaji, toh ngaji buat siapa sih? Iya, betul. Kita kan orang-orang bodoh. Benar. Ya kan? Kita perlu ilmu. Walaupun seminggu sekali minimal ada lah istilahnya. Lu nggak tahu kan itu bacanya seperti apa. Misalkan kayak gitu kan. Lu ya, niat sholat pada intinya itu. Ya belajar bareng lah. Kayak gitu. Gua nggak memposisikan gua paling pintar kayak belajar gitu. Bareng lah, kita gitu sama-sama bodoh istilah kayak gitu. Ya dengan kesibukan kita ya minimal seminggu sekali istilahnya kayak gitu kan. Gue bilang kayak gitu, kalau misalkan nggak bisa, sepenting apapun posisi lu, jabatan lu di sini, ketika lu nggak bisa diatur sama gue soal agamanya, sok mah nggak keluar. Gue nggak mau itu. Ajib. Mantap. Waduh, bingung gue bro kalau udah soal agama. Gue takut salah ngomong. Aku bingung Jayan. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya semua atas apa yang lu lakuin tuh, ini hasilnya ya. Alhamdulillah. Kita kayak nggak susah. Ya minimal ketika omset naik turun pun, yang gua pikir gua nggak punya tanggungan buat di akhirat. Iya, rada tenang lah. Rada tenang. Maksudnya memperbaikinya pelan-pelan. Apalagi ya ini misalkan 40 orang, misalnya kayak gitu. Dinuntut gua aja 10 orang misalkan. Gua tadinya mau masuk surga ya kepleset masuk neraka. Yeah, kan kayak gitu. Minimalnya dicuci dulu gua istilahnya kayak gitu kan. Ada yang narik nih karyawan gua, misalnya kayak juga nggak mau masuk neraka. Kayak gitu. Ini gua duduk kayak gini gak apa-apa ya. Gua kadang suka semutan, udah umur nih. Kadang ini sih suka keram-keram. Oh, enggak. Berarti sekarang 40 orang. Oh, 40 orang karyawan. Dengan gaji rata-rata UMR. Ya, kurang lebih ada yang segitu, ada yang tergantung jenjangnya juga sih. Anjing, gua kebayang nih, misalkan gaji UMR Bogor 4,2 ya. UMR-nya ya. Ada yang 42, 38, 40, 3840. Udah nggak usah dihitung. Ya nggak, maksud gua kasihan yang masih di bawah itu nanti karyawan gua. Pak, kok saya belum naik gitu kan. Pak, nanti gua juga yang kena. Berarti sih udah nggak usah. Nanti di-cut ya. Tit, UMR-nya di sensor lah. Ya enggak lah, masih batas wajar lah. Maksudnya kan ya. Nanti gue yang di demo besok tayang nih. Gitunya Pak, gue memperjuangkan kalian loh. Buat kalian, karyawannya Pak Rizky. Ji, nanti hostnya ganti ya, Ji. Hostnya diganti ya. Kontak gue. Brengsek pisan. Kayak gitu. Jadi berarti ketua yayasan nanti dia. Boleh deh. Nggak boleh. Kalau gue boleh tahu ya, tapi terserah lu. Sebulan pendapatan lu berapa sekarang? Nggak banyak lah. Nggak banyak, nggak beda. Lu aja tadi bilang sehari 20-30 aja nggak banyak. Juta lo sehari, bukan sebulan. Ya kalau sebulan mungkin masih ya biasa lah. Maksudnya oke, cuma sebulan gitu kan. Ini sehari Bray, 20-30 lu bilang
masih istilahnya standar gitu kan. Banyak yang lebih memang. Nah sekarang nih yang gue pengen tahu nih dari Musa sendiri, dari 40 orang karyawan yang bareng sama lu, pendapatan lu berapa sekarang 1 bulan? Pajak. Aduh. Udah, tapi keren sih. Udah, pokoknya gitu. Pokoknya gue bayar pajak udah. Intinya lu taat pajak lah, lu menaati semuanya itulah gitu ya. Iya. Ya, Kalau tapi- ada yang nagih. Jangan bebo sensor ya bagian pajak. tetap sensor. So, bagian nominal sensor. Oke, baik nih. Kedepannya, lu pengen seperti apa nih Musa? Kan sekarang udah alhamdulillah dong, maksudnya sudah luar biasa lu dari 2014 ya, Iya, 2014 ke Pokoknya, 2022 tuh. Gua selalu setelah kebangkrutan gua yang 2017 memang gua pengen dari sisi agama gua naik istilahnya kayak gitu. Iya. Karena memang tujuan bisnis gua buat apa namanya, nggak cuma dibuat di dunia tapi buat di akhirat juga. Gue punya cita-cita, gue pengen gue selalu sharing ini masalah ini ke karyawan gue punya cita-cita, gue pengen punya impian yang beribu-ribu, gue bilang kayak gitu. Gue pengen bangun masjid di Indonesia ini 1000 minimalnya. 1000. Amin ya Allah, yuk kita doakan sama-sama. Ya. Amin. Gue pengen punya sekolahan gratis, 1000 sekolahan. Amin ya Allah. Gitu. Gue pengen punya 1000 rumah sakit gratis. Amin ya Tapi Allah, amin. ya balik lagi di penghujung doa gue juga, gue pengen punya 1000 perusahaan yang memang bagus. kayak Amin. gitu. Amin itu Amin. harus keras ya. Amin Amin ya Allah. Amin ya. Mantap. Kayak gitu. Abul, amin, 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 amin. Amin. Itu sih target gue. Tapi keren deh, gue support. Gue support lu pokoknya. Gue nggak bisa ngomong lagi nih. Maksud gue lu udah termasuk apa ya? Ya gue juga malu ya. Maksudnya dulu lu berteman. Ya jadi nih yang belum tahu ya bro. Gue balik lagi nih, sedikit balik lagi nih. Pak Rizky ini sama gue dulu teman SMA satu lintingan. Anjing satu. Oh, lintingan. Lintingan. Bako. Satu linting bako ya betul. Maksud gue seangkatan satu sekolah SMK waktu itu. Cuman memang kita sempet lost contact karena ya dia sibuk, gua so sibuk gitu. Nah kalau sibuk kayak gini jadinya, kalau sibuk begini nih, kayak main layangan putus anjing. Tapi oke, kita tepuk tangan lu buat Pak Rizky. Yuk. Mantap semuanya. Keren. Nanti diedit biar rame ya. Nih, buat lo yang nonton nih ya, kalau lo mau tahu ngulik dalam apa yang lo mau tanyain tentang Pak Rizky, mangga di komen aja, mangga di lo ada akun TikTok ya? Apa nama akun TikToknya apa? Nama akun TikTok gue rizkyfauji.id. rizkyfauzi.id. Gue mau nggak? Perlu kali ya? Tapi ntar aja deh gue. Ntar di deskripsi itu ada semua linknya. Hostnya, Pokoknya kameramennya, bapaknya siapa, mamanya siapa. Nggak usah nih. Nggak usah ini. Buang. Pokoknya gitu bro, buat lu semua nih yang nonton, terima kasih banget. Lu sudah mengikuti nih. Kan ada beberapa yang gue lihat ya Pak Rizky dari awal tuh di konten TikTok lu nih. Iya. Ada beberapa followers TikTok lu, beberapa dari komenan followers di TikTok nih. Tahu lu banget Pak, asli kan gue maksudnya coba riset ya, gue coba ngenalin lu di luar teman gitu ya. Ternyata pas gue buka bener, ada beberapa komen tuh yang support lu kayak, ayo Pak Rizky saya ngikutin abang banget. Abang ya, dipanggilnya abang. Abang. Iya bang, ayo semangat bang, apapun itu bentuknya. Padahal gue bukan orang Medan ya. Abang-abang dong. Abang-abang. Sekarang bapak. Bapak-bapak. Ya, bapak, betul. Ya pokoknya gitu, maksudnya buat semua pengikutnya, bukan pengikut gue kayak nyembah lu dong. Teman lah, Iya, teman gua. Temannya Pak Rizky di dunia media. Sahabat. Udah dong Ji, kok nambahin sahabat atau rekan kerja kali ya? Atau Ji, gue ngobrol sama lu aja deh Ji. Kayaknya lebih seru sih, tarik Pak ya. Ya sok. Gimana? Gue balik aja kali ya. Ya pokoknya, pokoknya gitu. Gue jadi susah ngomong nih. Gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih sama lu semua. Mungkin berkat kalian semua, teman saya nih bisa menjadi seperti ini nih, berkat doa ya kan. Mungkin tanpa kalian nih ya, tanpa kalian semua nih yang nonton, yang support Musa ya terutama nih. Mana nih? Kok gelap nih? Nih, Musa Corp ya kan. Nah tanpa lu semua nih mungkin Pak Rizky pun atau nama itu tuh nggak bakal jadi apa-apa gitu. Ya pokoknya terima kasih banget buat semuanya ya kan. Nah, ini gue balik lagi nih. Pokoknya lu kalau mau nanya, mau komen, ayo sok. ya kan? Masih boleh ya? Boleh. Nah, pokoknya kalau lu mau nanya tentang Pak Rizky, lu mau tahu tentang
apa yang ada di otak Pak Rizky yang lu masih bingung, lu komen aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di konten berikutnya. Oke? Oke. Terima kasih sudah datang. Salam olahraga. Salam olahraga. See you, bro. Thank you. Bye-bye.